Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menggunakan suatu aplikasi bernama Wireshark, di mana aplikasi tersebut akan kita gunakan untuk melihat trafik paket yang terjadi pada suatu jaringan. Langsung saja kita mulai. Di sini kita sudah membuka aplikasinya, aplikasi Wireshark. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk melihat paket dari data yang dikirimkan dalam sebuah aplikasi berbasis web. Di sini saya sudah buat webnya. Nah, ini webnya. Web ini saya buat dengan menggunakan salah satu framework JavaScript, yaitu Next.js, di mana nanti kita akan mencoba mengirimkan suatu pesan kepada server, dan nantinya server tersebut akan mengirimkan respon ataupun balasan kepada klien. Nah, di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah pesan yang kita kirimkan kepada server ataupun balasan yang dikirimkan server kepada klien itu tidak menggunakan enkripsi, sehingga nanti pada aplikasi Wireshark bisa kita lihat langsung pesan yang dikirimkan kepada server ataupun balasan yang dikirimkan server kepada klien. Kemudian di sebelahnya adalah dengan menggunakan enkripsi. Jadi pesan yang kita kirimkan ataupun balasan yang dikirimkan dari server kepada klien itu dienkripsi, sehingga sekalipun kita lihat dengan menggunakan aplikasi Wireshark, paket data ataupun pesan tersebut tidak bisa diketahui dengan mudah. Langsung saja. Nah, ini karena kita akan melacak ataupun melakukan capturing paket pada localhost kita, jadi kita pilih yang ini, adapter. Nah, kita klik dua kali. Nah, di sini sudah ada list paketnya dengan berbagai protokol. Nah, karena kita akan melacak trafik pada situs web, pada aplikasi berbasis web, maka nanti kita akan sesuaikan, kita filter dulu list data ini dengan protokolnya, ini HTTP ya. Seperti ini. Oke, ini sudah ada. Nah, langsung saja kita kembali ke aplikasi webnya. Nah, di sini kita coba dulu di bagian chat tanpa enkripsi ya. Jadi sebagai contoh kita ketik pesan. Ini pesan klien tanpa enkripsi. Kita kirimkan. Kemudian akan mendapatkan balasan dari server. Dia hanya mengirimkan balasan, mengirimkan ulang pesan yang kita kirimkan kepada server. Nah, di sini kan sudah ada, maka kita kembali ke aplikasi Wireshark. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, oke. Nah, ini ada dua. Kalau ada tanda panah ke kanan, ini artinya paket yang kita kirimkan kepada server. Kemudian ada satu lagi yang ini, yang tanda panah ke arah kiri. Ini adalah paket yang dikirimkan dari server kepada klien. Kita lihat dulu. Kita tadi mengirimkan pesan kepada server. Ini bisa kita lihat pesannya di bagian sini. JavaScript Object Notation. Ada objek. Nah, ini ada pesan. Nah, ini bisa kita lihat pesannya. Ya. Nah, pesan ini bisa kita lihat langsung dari aplikasi Wireshark ini. Kemudian, karena ini tidak dienkripsi, jadi pesannya bisa langsung ketahuan ya. Nah, kemudian kita lihat balasan dari server kepada klien. Apa balasan dari server? Kita bisa lihat juga di sini pesannya. Nah, ini ya. Unsecure server, ini pesan klien tanpa enkripsi. Dia hanya mengulang saja, seperti yang ada di sini. Unsecure server, ini pesan klien tanpa enkripsi. Nah, itu tadi cara kita untuk melacak paket data yang dikirimkan oleh klien ke server ataupun server ke klien. Nah, bagaimana jika kita menggunakan enkripsi? Kita akan langsung saja coba di chat yang kedua. Nah, di sini kita masukkan pesan, ini pesan yang dienkripsi. Kita kirim kepada server. Nah, maka server pun mengirimkan respon kurang lebih sama. Ini pesan yang dienkripsi. Nah, kita kembali ke Wireshark. Kita lihat lagi di bagian, nah ini udah ada ya teman-teman. Nah, seperti biasa, kalau tanda panah ke arah kanan itu artinya paket data yang dikirimkan dari klien ke server. Begitupun sebaliknya, tanda panah ke arah kiri itu artinya paket yang dikirimkan server kepada klien. Nah, ini bisa kita lihat, kita mengirimkan pesan tadi kepada server, namun pesan tersebut sudah kita enkripsikan sehingga tidak
bisa terbaca dengan mudah oleh orang lain sekalipun dia menggunakan aplikasi Wireshark. Nah, ini untuk enkripsinya saya menggunakan salah satu library JavaScript, yakni JWT ya, JSON Web Token. Jadi pesan yang kita kirim tadi akan dilakukan enkripsi terlebih dahulu untuk selanjutnya dikirim ke server. Nah, kemudian kita lihat balasan dari server pun juga sama. Ketika server mengirimkan balasan, maka pesan yang akan dikirimkan kepada klien itu dilakukan enkripsi terlebih dahulu sehingga informasi tersebut tidak bisa dibaca dengan mudah oleh orang lain. Nah, ini contohnya. Namun di aplikasi sudah kita lakukan decrypt tentunya, sehingga pengguna dari aplikasi chat tersebut bisa mengetahui informasi yang dikirimkan dari server. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, bagaimana cara kita menggunakan Wireshark dan melihat informasi berkaitan dengan paket yang ada pada traffic di suatu jaringan. Untuk hal ini, traffic pada request di sebuah web ya. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan informasi bagi teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.